uang. Kalau ayah kan papa udah punya gaji, ya papa bebas dong. Mau ngopi di mana, mau makan hotel ratusan ribu. Kalau kamu anak kuliah, kamu makannya 20.000 aja, udah sana gitu kan. Uang dikatakan sumber masalah, banyak masalah bisa selesai kalau kita ada uang. Dan terakhir, uang dikatakan nggak bisa beli kebahagiaan. Saya tanya, semua lebih bahagia kalau punya uang atau nggak punya uang? Udah nih, kayaknya udah sangat menikmati hidup sederhana. Tapi gimana udah menularkan ini ke anak-anak? Apalagi kakak, kan udah kuliah ya. Kampusnya juga kampus swasta ya. Biasanya nih ya, kalau anak Jakarta nih ya, kampus swasta gaya hidupnya udah tahu. Saya sering lihat konten-konten anak muda yang ngebahas tentang berapa harga outfit lo hari ini. Jam 50 juta, sepatu sekian puluh juta, dari atas sampai bawah udah ratusan juta gitu. Nah, si kakak gimana ngelihat ayahnya yang udah dengan gaya hidup kayak gini, pernah ada penolakan atau langsung oke, manut gitu atau gimana? Jadi memang untuk kita bisa menginfluence orang lain, apalagi keluarga sendiri, itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Tapi insya Allah itu jalannya ada apabila kita tidak sekedar untuk meminta, tapi melainkan kita menjadi contoh dalam hal apapun. Ya, kebetulan ini kita bicara tadi dalam hal mungkin menggunakan alat transportasi, hidupan yang sederhana, makan kita sehari-hari wajar gitu kan. Ngopi ya nggak melulu harus yang di depan es belakang es ya. Sekarang ngopi-ngopi yang lokal lain banyak, bahkan lebih enak rasanya gitu. Harganya bisa setengah harga, bisa 25.000, 30.000, keren juga, oke juga. Ya bukan berarti kita anti enggak, ya, tapi maksudnya ini ada sebuah opsi yang kemudian ternyata bisa bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Nah itu pada saat kita sebagai orang tua melakukan itu, bukan hanya menyuruh anak kita, karena kan kamu belum punya uang. Kalau ayah kan papa udah punya gaji, ya papa bebas dong. Mau ngopi di mana, mau makan hotel ratusan ribu. Kalau kamu anak kuliah, kamu makannya 20.000 aja, udah sana gitu kan. Gado-gado tadi 17.000 gitu kan, nggak dapet tehnya minta gratisan lagi misalnya gitu. Jangan lah. Gitu. Tapi saya begini, bukan berarti kita tuh tadi pelit sama keluarga kita, tidak. Saya bahkan bisa melakukan itu dan saya berkorban, tapi kalau untuk misalnya akhir pekan, wah saya termasuk adalah orang yang paling pertama ingin selalu membahagiakan keluarga, terutama orang tua, apalagi ibu. Jadi saya rasa itu pun rasanya kurang Umi, untuk kemudian kita bisa alokasikan ya. Saya rasanya di sisa hidup ibu tuh rasanya pengen selalu ngebahagiain dia. Ya pasti dengan ya kalau bisa tadi ya dengan harta ya. Tapi yang terutama juga adalah dengan waktu. Kadang mungkin di era-era seperti saat ini, di mana semua orang punya kesibukannya sendiri-sendiri, anak dengan pekerjaannya, dengan karirnya, kita lupa dengan orang yang sudah melahirkan kita, orang yang memberikan pendidikan kepada kita. Saya yakin bahwa saya bisa seperti saat ini tuh nggak terlepas dari ibu kita. Jadi kalaupun kita punya orang tua, misalnya pun juga dengan segala keterbatasan termasuk kekurangannya, kita maafkan, kita sayangin gitu kan. Dan saya yakin banget bahwa doa dari mereka-mereka itu, orang keluarga kita ya, itu mustajab. Dan yang akan bisa membantu mungkin menyelamatkan kita atau menjaga. Karena tadi Umi bilang, ini bisa begini. Apakah bisa menjamin Adrian Maulana yang hari ini kita ketemu, nanti berakhirnya akan tetap seperti ini? Kan yang terpenting kan katanya kita kepengen husnul khotimah. Kan begitu Ustaz ya, benar gak? Kita nggak peduli perjalanan waktu pas si Adrian dulu mungkin memang masih banyak hilafnya, pelaku maksiat dan sekarang. Yang penting akhir. Nah, tapi kan untuk kita bertahan ini nih, itu kan katanya kan yang paling sulit ya, merebut itu kan kayaknya mudah. Mempertahankan sisa hidup on the track itu tuh rasanya. Dan jujur demi Allah, saya itu juga nggak yakin. Jadi apa ya, kita ikhtiar, ya semua kita harus berdoa. Sama yang ketiga adalah apa? Ya harus mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Makanya tadi ngaji itu menjadi salah satu sarana yang menurut saya sangat-sangat dianjurkan, sangat disarankan ya. Dan saya sih nggak tahu ya buat teman-teman semua, tapi kalau saya sih berharap kita juga bisa terbuka untuk ngaji ke berbagai guru ya. Dengan demikian kita jadi punya wawasan yang cukup banyak ya, bahwasanya mungkin ada 1-2 perilaku atau hal-hal yang kurang berkenan gitu, jangan diambil yang buruknya, karena nggak ada orang yang sempurna. Ada Habib mungkin yang seperti apa, atau mungkin ada ustadz yang begini, ada yang mungkin, tapi yakin bahwa mereka-mereka itu adalah
orang-orang yang pada dasarnya baik, yang mereka memiliki ilmu, yang dimana kita sangat dalam kehidupan ini membutuhkan bimbingan-bimbingan, membutuhkan nasihat, membutuhkan lingkungan yang sangat kondusif untuk tadi menjaga dan insya Allah menyelamatkan kehidupan kita yang cuma sesaat untuk nanti menggapai akhirat kelak yang memang kita idam-idamkan. Kan begitu Ustaz? Masya Allah, udah keren banget ini gaya hidup yang seperti ini sebenarnya sudah Nabi ajarkan 1400 tahun yang lalu. Masya Allah. Rumah yang sederhana, bahkan pernah Kaisar Rum sampai mengutus utusan khusus bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya, bayangkan wilayah kekuasaannya mencapai Afrika, mencapai Asia, mencapai sebagian India. Bayangkan luas wilayahnya nih. Dikira tuh rumahnya mewah, tahtanya besi, emas segala macam. Begitu utusan Rum datang, apa kata Ibnu Umar? Anda ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, ayahku? Iya, silahkan masuk. Begitu masuk, dibuka pintu. Di mana Umarnya? Itu ada pohon kurma. Itu yang tertidur di bawah pohon kurma. Umar sedang tidur siang. Allah. Nangis itu, utusan Rum. Bayangkan, merinding mereka. Dia bilang, kami ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, Madinah. Tapi ternyata yang menaklukkan itu bukan istana yang luar biasa. Pemimpinnya tidur itu di bawah pohon kurma. Berarti apa? Aman. Gak perlu pakai pengawal, apalagi patwal. Apalagi pasukan pengaman khusus. Enggak juga pakai CCTV. Enggak, artinya apa? Enggak akan ada yang ngebacok. Yang kedua apa? Tidur mah udah tidur. Enggak usah harus pakai yang branded. Kalau nggak pakai itu nggak bisa tidur. Pakai apa lagi? Lampu yang kayak katanya kalau lampu begini akan buat nyenyak tidurnya. Enggak. Pertanyaannya, dari mana Umar mewariskan itu? Baginda Nabi SAW. Makanya makamnya di samping makam Nabi. Allah. Artinya sama. Artinya apa? Kesederhanaan. Lihat juga sebelahnya siapa? Mertuanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Dihabiskan hartanya. Sampai Nabi itu bingung kan? Dibilang, ya Abu Bakar ini habis semua. Bagaimana dengan anak istrimu? Hanya tinggal Allah dan Rasulnya. Bagiku cukup. Kita ini nggak ada apa-apanya. Gayanya, waduh, jamnya, gaya hidupnya serem lihatnya. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya. Mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya. Produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Al-Nabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Mas, Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Al-Nabi Fam. Yuk sekarang, jangan tunda. Cus! Tapi nggak mudah ya buat udah Adrian ini luar biasa. Beliau itu bukan hanya kesehatan finansialnya, Iya, fisik. betul. Jadi antum termasuk yang menurut saya bisa nahan selera untuk beli-beli, nahan selera untuk tetap disiplin, jaga kesehatan. Masya Allah. Boleh dikasih bocoran ke teman-teman, gimana caranya? Kan nggak mudah. Iya. Jadi memang cikal bakal awal waktu pernah mengalami kegemukan sebelum tahun 98. Oh iya, pernah gemuk. Pernah berat sampai 93 kg. Lalu kenal yang namanya pola hidup sehat dengan sahabat saya, Adirai. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberikan hidayah kepadanya ya, karena memang beliau punya perilaku yang sehat, perilaku yang sebenarnya sangat Islami ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan waktu itu saya 6 bulan turun 23 kilo. Dan ternyata memang tadi kita tuh merebut gampang, yang sulit adalah bagaimana mempertahankannya. Ternyata saya bisa mampu melewati, sekarang udah 25 tahun, celana saya masih ukuran yang sama, nih, ya kan, pakaian masih sama, berat badan saya juga sama, dalam 25 tahun. Itu artinya konsisten. Artinya untuk bisa konsisten, dia harus apa? Harus ada upaya, ada kedisiplinan. Nah, ternyata hal itu terpakai untuk kehidupan kita yang lain, termasuk dalam ibadah. Kan orang bilang, kok senang sih sholat di masjid, kenapa di rumah aja atau apa gitu. Selain karena tahu ada keutamaan-keutamaannya, tapi tadi kan
Ya, tapi kan artinya sholat kan bisa juga kan, nggak harus banget mesti gitu loh. Tapi karena kita tahu tadi itu adalah ada keutamaan dan kemudian kita udah melakukan kedisiplinan, akhirnya kan jadi terbentuk karakter. Sehingga akhirnya tadi olahraga itu udah bukan satu hal yang kita kewajiban, tapi udah kenikmatan buat udah saya. butuh. Habis subuh nggak tidur lagi, jam 6 udah ke gym, jam 7 pulang, mungkin ngopi di rumah dulu segala macam, jam 8 berangkat kerja gitu. Kan udah seperti itu. Jadi kayak udah seneng gitu. Kita udah punya alokasi waktu dan terkait dengan kesehatan fisik seperti itu, konsepnya sederhana. Sebenarnya untuk teman-teman yang kepengen punya kondisi tubuh yang sehat, kita harus menjadikan tubuh kita atau diri kita itu ibaratnya seperti halnya sebuah pohon yang memiliki ada 3 ranting utama yang besar. Pertama ranting makan, yang kedua ranting gerak, ketiga adalah ranting istirahat. Jadi di mana semuanya itu saling menopang satu sama lainnya untuk bisa memperlihatkan sebuah pohon yang kokoh yang bagus. Jadi artinya adalah percuma senang olahraga tapi makanan nggak mau diatur. Atau kemudian makanan kita atur tapi kita nggak mau ada aktivitas gerak. Hati-hati. Organ-organ yang Allah titipkan kepada kita itu kan juga perlu dirawat sebaik-baiknya. Rawat itu bukan berarti nggak digunakan, tapi kita harus gerakkan sesuai fitrahnya. Ya kaki digunakan untuk jalan, jangan cuma duduk aja di ini, jangan cuma mager aja. Tidur aja terus. Pakai terus juga jangan. Gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Mulut kita juga seperti itu gitu kan. Pada saat mengunyah makanan ya kita masukkan hal yang baik. Kalau tadi terkait dengan makanan ya mungkin tadi kita tahu ada yang namanya protein, ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya lemak. Nah, kita utamakan protein. Kenapa? Protein itu seperti kayak dari tahu, tempe, telur, daging, ayam, ikan itu ya sumber zat pembangun tubuh kita yang untuk menggantikan regenerasi sel-sel yang rusak, kulit kita, rambut kita dan lain sebagainya. Jadi kita perbanyak makan itu. Yang kedua, karbohidrat bukan berarti nggak boleh. Orang salah kaprah bilang, jangan makan nasi, jangan gitu. Dia nggak makan nasi, tapi dia hajar gula, ya kan lebih parah seperti itu karena itu zat pemicu kanker malah. Jadi kalau kita lebih paham, insya Allah kita akan bisa lebih optimal lagi kesehatan kita. Terakhir juga jangan mencepelekan namanya kesehatan. Orang bilang, yang penting saya udah tidur. Tidurnya cukup atau kurang. Terus kedua, berkualitas atau tidak. Saya tidur 8 jam kok, tapi dia tiap 1 jam, 2 jam terjaga. Karena tadi mungkin mikirin utang belum bayar, aduh besok ada debt collector, aduh besok ada presentasi penjual segala macam. Percuma kamu tidur 6 jam, 8 jam, karena proses perbaikan tubuh kita itu terjadi pada saat istirahat. Nah, jadi atas dasar menjalankan itu, saya merasa bahwa pola hidup sehat itu adalah obat yang paling mujarab. Ya, ditambah lagi satu lagi adalah kalau kita bisa menambah dengan suplementasi ya, tapi tentunya yang herbal ya, yang halal ya, jangan sembarangan gitu ya. Sejak tadi kita kan semua insya Allah udah ngaji ya, kita kan harus memperhatikan apa-apa yang memang kita masukkan dalam tubuh kita. Jadi jangan sekedar tadi, kalau yang tadi mungkin mohon maaf ilmunya masih ilmu dunia, jadi artinya toib aja, tapi halal atau enggak. Kan yang memang bersanding ya Bu Umi ya, halal dan toyib gitu. Jadi kalau baik, tapi kalau memang halal, mungkin itu udah pasti sebaiknya kita hindari gitu. Tapi halal tapi nggak toyib, ya perhatikan. Karena tiap kondisi tubuh orang bisa jadi beda-beda. Daging kambing, bagus, ya kan, sehat. Rasulullah juga suka, Adrian Mola juga suka, apalagi Ustaz Fatih gitu. Cuman masalahnya untuk orang yang mungkin saat ini kondisinya katakanlah tekanan darahnya lagi tinggi, memang lagi divonis belum boleh segala macam, jangan mungkin mengkonsumsi saat ini. Jadi kita harus tahu kondisi dan kadarnya masing-masing orang. Nah, jadi itu kesehatan fisik. Kemudian yang kedua, alhamdulillah punya istri seorang psikolog yang ternyata dalam kehidupan ini kita penting juga punya namanya kesehatan mental ya Umi. Iya, makanya Abi bilang tadi perpaduan antara kesehatan fisik dan perpaduan jiwa. Iya. Kemudian juga alhamdulillah sekarang belajar tentang ya keduniawian, dalam hal ini adalah uang ya, yang dimana uang ini sebenarnya benda mati, dia nggak salah apa-apa, tapi kalau sampai ada kehidupan kita yang bermasalah dengan uang, jangan bukan nyalahin karena uangnya, tapi ketidakmampuan kita dalam memang mengelola keuangan tersebut. Jadi mutlak untuk dipahami oleh seluruh orang, baik itu pria, wanita, tua, muda, orang ekonom maupun bukan ekonom, untuk bagaimana kita bisa mengelola uang dengan bijak supaya kita nggak jadi bulan-bulanan uang. Uang sering dikatakan sebagai sumber masalah. Uang dikatakan itu bukanlah yang terpenting. Uang dikatakan nggak bisa beli kebahagiaan. Setan dia bilang. Uang. Kenyataannya banyak hal-hal penting baru bisa kita miliki kalau kita punya uang. Ya, uang dikatakan sumber masalah, banyak masalah bisa selesai kalau kita ada uang. Dan terakhir,
uang dikatakan nggak bisa beli kebahagiaan. Saya tanya, semua lebih bahagia kalau punya uang atau nggak punya uang? Umi ya kan seneng kan kalau misalnya bisnisnya ala Nabi, Masya Allah, terus maju berkah dan yang lain-lainnya. Sekarang di depan ini Masya Allah udah ada roti lagi, aduh antar ada apa lagi gitu. Semoga Allah mudahkan dalam dakwah, dalam usaha juga, supaya karena memang kita tahu dakwah ini kan perlu apa ya? Perlu bahan bakar. Kita ibaratnya kalau lari kan maraton, ya kan? Kita bukan sprinter. Kita pengen bisa berkesinambungan. Ya, salah satunya makanya kita harus punya kemampuan. Ya, kita harus juga bisa tadi mampu memberdayakan dan juga apa? Dengan demikian kita bisa menebar banyak kebermanfaatan. Dan kita lihat, saya senang sekali diundang sama Umi, sama Ustadz. Insya Allah hati ini selalu membersamai. Mungkin kadang kita nggak bisa bertemu setiap bulan, setiap saat ya. Tapi insya Allah hati, tenaga, pikiran, ide, termasuk juga ya sedikit sebagian dari rezeki ingin selalu untuk bisa membersamai Ustadz, Umi dan juga teman-teman seluruh di Cinta Quran Foundation nanti ya hari ini maupun terus ke depannya. Gitu. Luar biasa. Yang namanya fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dan fit dunianya sehat fisik, sehat keuangan, sehat mental, dan sehat akhiratnya. Amin. Supaya kelihatan dari auranya udah sama tadi Mbak Desi ya. Seger. Bismillah. Jadi siapa bilang hidup sederhana itu pelit? Siapa bilang hidup sederhana itu sakit-sakitan? Ini contohnya. Ya. Jadi ini banyak pesan penting hari ini teman-teman semuanya. Jangan pelit ya. Kita nggak minta uang, cuma minta klik and share. Klik, share. Satu jari sebarin, grup WhatsApp, grup Telegram, bayangkan berapa ribu, berapa juta yang nonton. Akan jadi kebaikan buat kita semuanya. Bayangkan setiap yang nonton, berubah gaya hidupnya. Jadi lebih sederhana, nggak ngoyo, jadi ngeri ngambil yang haram. Gara-gara siapa? Jempol kita. Kelak dia akan bersaksi. Masya Allah. Apakah kita men-share keburukan atau men-share kebaikan? Teman-teman semuanya, hidup adalah pilihan. Kita ucapkan terima kasih ya. Kepada Adrian yang super sibuk mau nyempetin hadir di sini. Masya Allah. Makasih semuanya teman-teman semuanya. Kita sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.